Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan tukang oprek software receiver Wong Trenggalek. Kembali membahas tentang software GX 6605S untuk teman-teman pengguna Gulsat, Belsat, Primasat, Getmicom 5HD. Yang jelas untuk chipnya Gohin ya, dimana nanti akan saya replace software berbasis Acom. Untuk teman-teman yang pengen mencoba softwarenya, seperti biasanya saya kasih link yang ada di deskripsi video. Untuk teman-teman bila mana pengen mengambil software, di bawah video ada tulisan selengkapnya, silahkan diklik saja, dan diteruskan ada tulisan lainnya, diklik kembali. Silakan diklik kembali dan akan muncul tulisan-tulisan software saya tulis tautan software. Silakan diklik, akan diarahkan ke MediaWire dan softwarenya akan tersimpan di HP. Oke, seperti biasanya sebelum saya replace ke software basic Acom ini, untuk teman-teman yang baru menemukan video ini, silahkan dukung, silahkan pencet tombol subscribe, jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari YouTube bila mana saya upload video, dan jangan tidak ketinggalan video-video terbarunya. Karena channel ini dirangkum dan dikemas berbagai jenis software receiver mulai dari K5S dan COS, GX 6605S, ada juga Montage, dan juga ada untuk receiver rekomendasi Capison, NEC Parabola, dan lain-lain. Jadi teman-teman silahkan ditonton sesuai dengan receivernya masing-masing, sesuaikan dengan chip dari software yang digunakan, receiver yang digunakan. Jadi silakan teman-teman dukung dulu dengan pencet tombol subscribe, jangan lupa tombol loncengnya biar lebih semangat lagi dan biar lebih berkembang lagi. Oke, kita langsung menuju untuk tampilan dari untuk USB nya ya, untuk upgrade softwarenya. Kita masuk ke utility untuk upgrade softwarenya. Di sini flash disk sudah saya tancapkan ya, dan kita masuk ke flash disknya. Saya tulis Acom F16, ini untuk software yang saya akan replace di sini, dan juga saya sediakan untuk downgrade nya. Jadi untuk teman-teman bila mana mau ambil software, silahkan ambil kedua software yang sudah saya simpan di deskripsi video, karena identik dengan software jamu, biar tidak kebingungan untuk keluar dari software ini ya. Kita langsung replace saja untuk software Acom F16 ini. Seperti biasa proses update dimulai. Untuk teman-teman jangan sampai mencabut flash disk atau hindari mati lampu listrik, jangan sampai dimatikan receivernya. Tujuannya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila mana kesalahan update software receiver ini akan mengakibatkan mode on, kecantol logo, mata merah, dan kendala-kendala yang lain. Jadi sayang kalau receivernya rusak cuma karena upgrade software ya. Kita tunggu sampai selesai, sampai normal kembali receivernya. Sebelum normal kembali jangan dipencet-pencet dulu ya. Ini untuk
logo dari Akom. Ini logo dari Akom. Kita tunggu sampai normal kembali. Oke. Dan di sini untuk bahasanya mungkin masih ini ya, bahasanya masih Arab. Jadi kita ubah dulu untuk bahasanya di ini ya, merubah bahasanya di menu yang nomor 2 ini. Kita geser ya, kita geser untuk bahasanya nomor 4 ini. Ini untuk tempat bahasanya. Jadi teman-teman kalau jangan sampai bingungan. Kemarin ada yang kebingungan untuk merubah bahasanya. Kita rubah dulu bahasanya biar enak ya. Kalau yang sudah paham dengan bahasa-bahasa di sini ya silahkan gunakan ya. Nah ini Inggris ya. Kita gunakan Inggris. Oke. Kita save dulu. Dan untuk transparansinya ini kita coba kurangi ya. Nah, kita kurangi. Jadi kalau mungkin teman-teman pengen tidak terlalu nampak ya, kita kasih kosong ya. Jadi sesuaikan saja ya. Sesuaikan saja. Dan untuk kemarin saya lihat ada pertanyaan di komentar. Update software receiver ini dalam waktu jangka panjang apa merusak receiver. Jadi yang merusak receiver itu komponen, bukan dari software ini. Yang rusak itu komponennya, mungkin short, ada yang short, tegangannya berkurang, akan merusak receiver. Jadi untuk software ini, cuma merubah penampilan saja. Jadi tidak ada hubungannya dengan komponen yang ada di MPEG-nya. Kalau mungkin ada yang mengalami kendala di software, itu bukan berarti softwarenya yang rusak di komponennya ya. Komponennya mungkin komponennya kurang stabil, tegangannya berkurang. Kalau untuk jangka panjang ini tadi yang saya bahas, jangka panjangnya mengganti software ini apa merusak receiver. Kemarin ada yang komen. Jawabannya tidak. Software ini tidak merusak jangka panjang komponen dari MPEG-nya. Jadi teman-teman ini biar tidak salah paham saja ya. Untuk oprek software sendiri hanya untuk merubah penampilan dari ikon, dari skin dan juga yang lainnya, atau memperbaiki server hanya untuk programnya saja, bukan untuk komponennya. Oke, kita lihat dulu untuk informasi dari softwarenya. Maaf, ini untuk setting ya, untuk setting wifi ya. Kita lihat untuk informasi dari softwarenya dulu. Ini untuk informasi dari softwarenya. Sistem information untuk loader version FFFF 2023 ya, silahkan dibaca-baca untuk ininya ya, untuk hardware version Akom. Jadi silahkan dibaca-baca. Jadi untuk teman-teman bila mana mau update software ya sesuaikan dengan informasi dari softwarenya ini. Mungkin teman-teman ini kemarin tidak saya kasih nama GX6605S untuk mempermudah ya. Ini saya lupa untuk mengedit ini biar enak saja.
Oke, kita lanjut. Untuk kembali ke setting network ini, kita hubungkan dulu untuk wifi nya ya. Di sini untuk dongle-nya kemarin ada yang pengen dongle RT. Di sini sudah RT 5370 untuk dongle-nya. Kita coba konekkan ya. Kita coba konekkan dulu. Kita tunggu wifi pribadi atau hotspot HP. Silahkan bila mana tidak mempunyai hotspot HP, tidak mempunyai wifi pribadi, ya gunakan hotspot HP. Dan juga internetnya harus mendukung, harus lancar ya. Maaf, kita cek angka 8-nya. Oke, siap. Kita simpan dulu, kita konekkan dengan wifi nya. Oke, nampak di layar ya, nampak di layar sudah connect ya. Oke, untuk dongle-nya ini double dongle ya, double wifi RT 5370 dan juga MT 7601. Jadi untuk teman-teman tidak pusing-pusing lagi mencari dongle-nya, ini sudah support dua dongle RT sama MT. Oke, kita lanjut ke time setting. Di sini ada time setting, ada timer. Ini untuk bahasanya ya. Untuk AV ini di sini usahakan bila mana teman-teman biasanya di TV tabung, di TV tabung itu tidak berwarna, silakan digeser ya, silakan digeser, silakan disesuaikan dengan biar muncul berwarnanya ya. Oke, kita simpan. Dan untuk lock, ini untuk lock tidak usah perlu di pasport ya. USD nya ya silakan dirubah-rubah untuk ini transparansinya. Ada factory reset di sini untuk mereset, mengembalikan ke pabrik ya, ini untuk maaf. Dan juga untuk server di sini ada untuk servernya. Untuk server sendiri ada BISG ya. Ada juga PAT, ada CCCam ya. Ada MCCam, ini ada aktivasi kode. Di sini untuk aktivasi kodenya kita coba. Ternyata pilot ya. Nah, sudah pilot. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke channel edit ini karena belum kita scan ya. Kita coba scan dulu di salah satu satelit. Mungkin kita scan di nilai sat ini, atau mungkin teman-teman bisa ADD atau bisa ngedit. Silahkan disesuaikan saja. Untuk satelitnya kita rubah ya, kita rubah di sini Intelsat 19 ya. Kita rubah Intelsat 19. Untuk nama ini sendiri sesuaikan saja ya. Kalau pengen namanya sendiri dicantumkan di sini ya tidak apa-apa. Untuk derajatnya 166, kemiringan di arah timur 66 ya. Oke, kita simpan. Dan untuk transpondernya usahakan dikosongkan bila mana mengedit di salah satu satelit. Ini dikosongkan saja dulu ya. Kita push. Oke, sudah kosong. Kita masuk ke pengaturan antenanya. Karena saya menggunakan LNB C-band ya, memakai 5150. Dan untuk diseknya kita di port 1 ya. Nanti kita scan di satelit ini.
kita coba sekan ya, kita coba sekan memakai TV saja ya, biar tidak penuh untuk memori dari receiver itu sendiri. Jadi kita tunggu sampai 100% ya. Sambil menunggu sekan ini selesai, kembali saya tegaskan untuk softwarenya. Untuk softwarenya dalam jangka panjang tidak merusak receiver ya. Jadi biar teman-teman yang lain biar paham saja, untuk software tidak merusak di komponen MPEG jangka waktu yang panjang, jadi aman ya. Silakan teman-teman, untuk penikmat software atau pecinta skin, saya sarankan silahkan dimodif dulu receivernya, bikin receiver sakti. Silahkan bikin dulu, atau mungkin mempunyai alat flash ya, silahkan menggunakan alat flash, sediakan alat flashnya. Tujuannya untuk bila mana mengalami kendala ya, bila mana mengalami kendala upgrade software, bisa langsung untuk ngeflash ya. Untuk tutorial gimana cara ngeflashnya sudah pernah saya bahas, jadi silahkan ditonton video-video yang kemarin yang sudah saya upload. Oke, kita simpan dulu ya, kita simpan. Untuk ini kita masuk ke channel edit ini untuk ngurutnya. Jadi kalau teman-teman pengen ngurut ya, nah ini mungkin kita lihat dulu di ini. Kita cari yang kita kurangi dulu ya, untuk bahasanya kita kurangi dulu biar tidak mengganggu ya. Oke, kita lanjut di edit channel tadi. Ini untuk teman-teman kalau mau nyusun channel, kita keluar ya. Untuk selebihnya ini silahkan untuk radio, karena tadi tidak sekan radio ya, ini untuk menghapus ya. Dan kita masuk ke YouTube. Di sini untuk ini menu wifi nya, jadi bisa lewat setting, bisa lewat menu sini. Ini mengkonekkan wifi, jadi untuk mempermudah silahkan masuk ke sini saja. Kita lihat dulu untuk wifi nya, untuk YouTube nya ya. Untuk YouTube nya saya rasa untuk YouTube nya masih aman, lancar, karena untuk teman-teman ini internet harus mendukung untuk membuka ini ya. Untuk pencarian sendiri ya, silakan misalnya cari channel ini saja ya. Kita spasi Maskur ya, Imam Maskur. Untuk teman-teman silahkan ditonton videonya sampai selesai, nanti kita keluar dari software ini ya. Jadi biar tidak bingung untuk keluarnya dari software ini. Silahkan ambil kedua software yang saya cantumkan di deskripsi video ya. Oke, kita coba, kita oke. Ya, nampak di layar ini ada beberapa ya, kita lihat ini untuk channel ini
Saya rasa masih aman, lancar ya. Ini untuk yang saya review untuk software Magic kemarin ya. Ini untuk teman-teman yang kemarin masih bertanya software Magic untuk Skyblock ya. Oke, kita lanjut. Saya rasa masih aman ya untuk YouTube-nya, pencariannya juga aman. Dan juga ada YouTube Kit di sini. Silakan di recheck, silakan dicoba. Yang suka dengan nonton YouTube di receiver, silakan menggunakan software ini. Dan juga ada Live TV ya, Live TV. Ada podcast ini ya. Nah, ini untuk upgrade-nya ya, untuk tempat upgrade-nya ya. Ini untuk file. Juga Cinema, di kemasan sendiri ada Cinema Irak, TikTok dan lain-lain. Oke, selebihnya untuk APK ini silahkan teman-teman recheck, karena biar tidak durasinya tidak terlalu panjang, kita mau keluar dari software ini ya. Ini biar tidak kebingungan, jadi kita mau keluar dulu ya. Kita ngasih tutorial gimana keluarnya, software apa yang digunakan. Jadi teman-teman silahkan disimak videonya. Setiap mau ambil software ya, setiap mau ambil software silahkan disimak videonya sampai selesai, biar tahu kelebihan dan kekurangan dari softwarenya ya. Di sini untuk skin dan info barnya ya. Ini untuk tampilan skin dan info barnya. Jadi ini saya rasa masih lumayan ya, simpel ya, lumayan simpel. Oke, selebihnya silakan teman-teman recheck ya untuk satelit ini ya, Intelsat 19 ya. Oke, kita keluar ke software ini ya. Kita keluar dengan software downgrade-nya. Kita masuk ke menu upgrade-nya. Kita keluar dari software ini. Untuk downgrade-nya ini ya, downgrade Acom. Jadi untuk teman-teman silahkan ambil downgrade Acom-nya ini untuk keluarnya. Kita keluar. Oke, masih proses, kita tunggu sampai selesai. Subscriber dimanapun berada yang sudah support dan sudah dukung channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal yang barokah, bertambah rezekinya, bertambah melimpah, dimudahkan segala urusannya. Yang suka dengan video ini silahkan pencet tombol like. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya silahkan komen di kolom komentar. Bila mana mengalami kendala di software ini, kita bahas di kolom komentar. Untuk teman-teman sekali lagi yang baru menemukan video ini, yang belum dukung channel ini, monggo didukung channelnya. Silahkan pencet tombol subscribe, jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Bila mana mengalami kendala di suatu software, silahkan komen saja, nanti kita bahas bersama-sama di kolom komentar. Dan perlu diketahui di sini untuk software ini ya, untuk software ini
remote yang digunakan remote Sekibox atau remote multi. Remote multi ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah untuk remote-nya ya. Untuk remote-nya remote multi atau remote Sekibox. Ya, nampak di layar ini saya menggunakan remote Sekibox. Untuk Akom sendiri bisa menggunakan Matrix ya. Untuk Matrix. Oke, sekian dari saya. Semoga tutorial software ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video selanjutnya.